Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bentar, lihat langit, lihat wan najmi idza hawa, bagaimana bintang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bintang-bintang itu patuh dan tersusun dengan rapi. Dia lihat malam kegelapan ada di sini. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, pernah berjalan, Pak, jalan di tengah malam, dia bawa obor. Tahu obor? Tahu obor? Apa itu obor? Ya, obor. Obor itu menyala, lalu ditiup angin kencang obornya itu. Ditiup angin kencang sehingga obornya apa? Padam. Begitu padam, Pak, Abdullah bin Mubarak menangis. Tolong, kira-kira menangis kenapa? Menangis karena ketakutan karena mati lampu? Atau mati obornya? Mungkin kalau anak-anak kecil tidak bisa dia berjalan, dia menangis. Tapi Abdullah bin Mubarak bawa obor lalu tiup angin kencang lalu mati, dia menangis. Takutnya apa? Dia bayangkan kegelapan kubur, kegelapan akhirat. Coba, Pak, suatu saat mati lampu kita sendiri di rumah, tiba-tiba gelap. Coba sekejap kita hadirkan, ya Rabb, masih dunia, tapi susah saya melihat lagi yang lain. Bagaimana kalau sendiri di alam kubur, sunyi senyap, gelap, di atas kegelapan? Lalu siapa yang akan menolong kita? Abdullah bin Mubarak bukan cuma melihat obor, tapi dia sambungkan suasana yang dia lihat itu tersambung dengan akhirat. Lihatlah sesuatu yang indah, ada yang maha indah di balik itu. Lihatlah sesuatu yang nikmat, ada yang menyediakan kenikmatan itu. Maaf, ini Rabi bin Khusain pernah melewati tukang pandai besi. Lalu saat ia memandang tungku yang tempatnya di situ perapian dinyalakan dan api pun berkobar, ia pun jatuh pingsan. Itu dia lihat api yang dinyalakan itu di atas perapian itu, tapi dia menangis, dia yang jatuh pingsan. Apa dia bayangkan? Kalian bayangkan, inilah saat-saat api yang sangat dahsyat. Bagaimana kalau api neraka yang menyala-nyala nanti? Maka pemandangan-pemandangan begini, jemaah sekalian, siapa yang hanya melihat matanya zahir, cara pandangnya tidak tembus dengan akhirat, kering air matanya, dan dia susah untuk menangkap kebesaran Allah padanya. Maka orang yang tersambung suasana hatinya dengan akhirat, gampang sekali mengucapkan astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dan itu bukan cuma basa-basi, tapi kesadaran zikir. Itulah orang-orang alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yang kita lihat, Pak, siapa yang memandang keindahan tapi tidak menambah rasa takutnya kepada Allah, gagal dia melihat keindahan itu. Cara orang beriman itu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Apa ucapan terakhirnya? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Terakhir, ya Rabb, jaga saya dari percikan api neraka.
Apa hubungannya langit, bumi, siang dan malam? Ujungnya ya Rabb, jaga saya dari percikan api neraka. Kalau orang sudah melihat seperti api neraka di depannya, Pak, coba seperti kita berada di sebuah tempat, sebuah rumah, lalu kebakaran di samping rumah kita. Saya yakin semua akan keluarkan energi yang mau selamatkan diri supaya tidak terbakar dirinya. Coba kalau Bapak tidur, lalu ada kebakaran di sebelah, Bapak kebakaran. Kira-kira ada yang berani? Biar dulu sebentar, ngantuk Kak. Itu orang yang tidak berfungsi akalnya. Orang yang mendengar azan lalu mengatakan sebentar, hakikatnya itu seperti mau dia terbakar, tapi dia masih tawar-tawar dirinya. Harun bin Hayyan pernah berjalan dan melewati satu kaum yang melelehkan besi. Lalu sendiri beliau menangis. Hanya besi yang dilelehkan, beliau menangis. Karena cara pandangnya bukan besi yang meleleh yang dia lihat semata, tapi dia bayangkan, hatinya memandang bagaimana suatu saat kalau di akhirat dilelehkan seluruh api, lalu api itu akan menjadi hitam gelap gulita, lalu kita dikepung. Pada saat itulah tempat yang terakhir, tidak ada lagi, Pak. Dulu, Pak, orang-orang soleh, mereka melihat kebun-kebun, pepohonan. Kalau dia lihat pepohonan, kebun-kebun, seperti mereka memandang surga di depannya. Dia lihat pohon, dia lihat surga. Karena mereka punya ayat Quran di kepala mereka, di hati mereka ada ayat Quran seperti ini. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh mereka minta. Coba. Tadi kalau kita makan itu, Pak, yang enak-enak, tersambungkah suasana hati kita? Ya Rob, saya akan dapat lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak nanti di akhirat. Tapi semua ini tidak mungkin dapat kecuali dengan perjuangan. Muttaqina fiha yad'una fiha bifahi, ya, bifakihatin katsira wa syarab. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Tadi waktu tak sampai di sini lo minum, enak nah itu minuman. Langsung bilang enak nah, as-sauna. Dokter apa yang punya as-sauna, dokter? Tidak, Nabi bilang as-sauna ya Allah, rahmatmu ya Allah. Ya. Satu pohon yang dia lihat, tapi dia lihat banyaknya ayat tentang yang dihafal. Inilah pentingnya, Pak, menghafal Al-Quran. Karena hafalan-hafalan itu seperti kaset yang hadir, yang hadir dalam suasana hati kita. Dan seterusnya dan terakhir, Pak, saya ingin tutup. Hari terbaik di saat orang-orang yang kita cintai bisa taat beragama bersama dengan kita. Hari ini, Pak, kita berdoa, ya Rabb, jadikan malam ini adalah malam terbaik bagi saya, di mana ada suami istri anak bisa berkumpul dengan satu ketaatan, bertadabbur, mau mendengarkan ayat Al-Quran. Saya ingin tutup, Pak. Ka'b bin Malik dihukum oleh Allah. Sering sekali pandai cari alasan-alasan duniawi. Kenapa tidak datang? Kebunku saya urus. Kenapa tidak datang? Tokoku tidak ada yang jaga. Kenapa tidak datang? Lagi mau pelantikan. Kenapa tidak datang? Mau ujian. Kenapa tidak datang? Mau skripsi. Kenapa tidak datang? Banyak alasannya. Ingat, Ka'b bin Malik pernah dihukum oleh Allah. Kalau dunia, Pak, mau dituruti, hampir tidak ada di antara kita bisa berkorban. Hampir tidak bisa. Kalau hanya kepentingan dunia Bapak turuti, tidak ada jatah untuk kita merenungkan suasana kita di akhirat. Oleh karena itu, Pak,
Mari kita jadikan malam ini kita berdoa sebentar, berwudu, kita semua baru bertidur. Sebelum berbaring kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, Engkau yang memutar malam menjadi siang, siang menjadi malam. Putar hatiku dari yang menyimpang, luruskan dia. Dari hatiku yang penuh kelalaian, jadikan hatiku bisa benar. Dan jangan kau ampuni ya Rabb, kecuali saya sudah taat kepadamu. Mari saya kira Pak, mohon maaf segala kekurangannya. Semoga Allah merahmati kita semua.